Beneran deh, kayaknya kontak aku ketinggalan. Putri, Baik. Ini kontak motor aku, kunci motor aku maksudnya. Kamu ngapain di sini? aku di sini jadi tukang parkir, Put. Ya aneh juga. Aku jadi malu tahu ngobrol sama kamu di sini. Kalau kamu cuma tukang parkir, kamu nggak usah anggap aku jadi teman aku ya, Bay, sama orang-orang di sini. Aku malu tahu, Bay. Kamu kenal sama Putri? Apalagi? Hah? Udah mendingan kamu aja, pergi aja dari sana. Pergi sana kamu. Udah siang banget, ini kayaknya udah lewat lebih 5 deh. Duh, mana HP aku ketinggalan lagi. Apa aku langsung masuk aja ya? Nggak ada yang ketinggalan kan? Berkas udah aku bawa, kayaknya udah aku kerjakan semua, filenya juga udah, flash disknya juga udah aku bawa, jadi aku tinggal masuk. Nggak ada yang marah-marah. Putri? Loh, Win? Berkas yang kemarin kamu udah selesai atau belum? Oh, berkas yang kemarin kebetulan aku udah selesai semua. Cuman ada di kantor aku, ada di ruangan aku maksud aku. Nggak kamu lihat? Ya enggak lah, kan ruangan kamu ya nggak suka lah kalau misalnya aku lihat-lihat. Iya juga sih. Aku juga udah bikin filenya, cuman flash disknya lagi ada di aku. Kamu mau lihat? Iya, Atau flash disknya? nanti aja kalau aku udah nyamperin kamu, aku mau lihat deh hasilnya kayak gimana. Ya udah. Aku telat ya, Win. Dikit sih, angkat telat terus sih sekarang. Ya aku tuh lagi banyak kerjaan di rumah dan nggak bisa aku tinggal juga. Ya tetap aja, ini kan kerjaan kamu, harusnya lebih prioritasin kerjaan kamu juga lah. Kan yang penting berkas aku udah selesai semua. Tapi kamu sama Pak David gimana tuh? Gimana? Ya nggak gimana-gimana lah, kita biasa aja karena aku sama kamu kan bawahan Pak David. Kita emang sama sih, tapi ya udahlah, kita profesional aja ya. Iya, terus ngapain kamu harus nanyain itu? Ya kan Pak David suka sama kamu. Kalau masalah itu aku juga Lagian tahu. kenapa sih kamu gak mau sama Pak David? Win, siapa sih yang mau sama orang kayak gitu? Emang kamu mau? Kalau kamu ditawarin, nggak mau juga kan? Ya tapi kan dia udah kerja di kantor kayak gini. Ya ini cocok juga sih sama kamu. Nggak ya, Win, aku itu nggak mau pacaran karena terpaksa dan karena duit doang. Itu nggak baik. Ya tapi kita itu bisa tumbuh kapan aja kali. Kamu cuma nggak pernah kasih Pak David kesempatan aja buat buktiin sama kamu. Tapi kamu juga tahu kan, kalau Pak David itu setiap ada cewek cantik dia selalu ngeliat aja terus. Bukan cuma sama aku, Win. Ya, Kadang sama kamu juga, ya gimana sih, kamu nggak ngerti emang? dari sifat Pak David yang kayak gitu ya. Itu tuh kalau misal dia udah punya cewek, dia nggak bakal kayak gitu. Enggak ya, Win, aku nggak mau terjebak dalam zona yang emang bener-bener aku nggak suka. Ya zona itu kan kamu nggak tahu nyaman atau enggak buat kamu. Pak David kan juga belum buktiin apa-apa sama kamu. Coba kalau misal dia udah buktiin sama kamu kalau dia suka sama orang itu gimana, pasti kayaknya berhasil sih. Karena dia bakal melakukan segalanya buat orang yang dia suka. Coba deh kamu bayangin, misal kamu nggak suka sama seorang, terus kamu harus paksain kamu buat suka sama seorang. Nggak dipaksain. Pasti ya, apanya yang nggak kepaksa sih, Win? Aku nih rasanya dipaksa sama kamu loh. Ya enggak, aku cuma minta kamu buat mencoba aja. Kalau misal kamu gak nyaman, ya udah tinggal ditinggal aja. Gampang kan? Ya nggak semudah itu, Win. Iya, kalau yang cowok mau ditinggal, kalau nggak mau gimana? Ya udah sih gampang. Daripada kayak gini kan, juga nggak nyaman keadaannya. Kalau nggak dihadepin, kamu terus menghindar kan setiap hari. Kalau daripada aku lebih baik kayak gini daripada aku harus pacaran sama orang kayak gitu. Cukup Pak David itu jadi atasan aku sama kamu doang, jangan jadi pasangan. Nggak boleh. Iya emang sih aturan di kantor ini emang nggak boleh. Cuman nggak nyaman juga di akunya karena Pak David juga nanya-nanyain kamu terus. Ya gubris aja, Win, kamu nggak usah ladenin juga. Bilang aja kalau aku udah punya suami atau apa kek.
Nggak bisa dong kalau misalnya dia tahu kamu punya pasangan. Wah, pasti bakal kacau banget. Dia pasti ngancurin tuh sama pasangan kamu kalau misalnya suatu saat kamu emang punya. Ntar deh, jangan bilang kamu sekarang itu lagi bela Pak David, bukan bela aku Aku nggak lagi. ngebelain, aku tuh di tengah-tengah ya, karena di sini juga aku nggak nyaman. Aku kan juga, aduh Pak David sebenarnya minta tolong sih sama aku. Ya udah deh, biar aku aja yang ngomong sama Pak David supaya Pak David itu nggak selalu nanyain aku terus sama kamu. Gimana? Lah nanti aku kena marah gara-gara bilang sama kamu. Lagian gak gampang juga sih ngadepin Pak David. Ya udah mending kamu itu berkasnya selesain aja. Kan udah selesai. Tinggal Nanti aku mau kasih nyusul ke kantor kamu, ke ruangan kamu. gitu. Ya udah deh. Ya udah deh kalau gitu. Yakin ya enggak aku bilang sama Pak David. Gak usah, ribet nanti malahan. Ya udah aku mau ke taman dulu. Ya udah. Kerja di kantor ini tuh enak sih sebenarnya, tapi atasannya kenapa kayak gitu banget ya? Udah mata keranjang, suka nyuruh yang enggak juga. Terus ya banyak deh. Nggak betah sih sebenarnya, tapi butuh kerjaan juga. Kenapa sih kalau misalkan Pak Bos tuh mau datang ke kota ini cuma sebentar aja? Padahal banyak yang bakal aku omongin sama dia. Dia itu datang ke sini cuma minta berkas, udah itu mau balik lagi. Apa nggak bisa misalkan dia itu singgah di kota ini untuk 1 atau 2 hari? Kenapa harus buru-buru banget ya? Ada beberapa karyawan yang mau aku rekomendasikan untuk jadi kepercayaan Pak Bos. Ada lumayan banyak sih. Tapi kayaknya nggak bisa kalau misalkan ngomongin hari ini juga. Pak Arif, Fit, duduk dulu, Fit. Gimana kerjaan kamu? Udah selesai semua belum? kalau masalah berkas-berkas yang Pak Arif butuhkan sudah saya selesaikan. Tadi malam saya lembur Pak buat menyelesaikan itu Pak. Untuk kontrak kerja dengan beberapa perusahaan yang ada di kota ini udah kamu selesaikan belum? Soalnya nanti kan kita harus ketemu beberapa klien untuk membicarakan tentang kerjasama itu. Itu jadi berkasnya harus selesai. Kalau masalah kontrak itu sudah saya selesaikan juga Pak. Jadi kita tinggal mengadakan meeting aja Pak. Gimana ke depannya? Kan kemarin Pak Arif gak bisa untuk ketemu sama klien kita. Ya, emang kemarin ada pekerjaan yang gak bisa aku tinggalin. Syukurlah aku gak salah pilih orang. Soalnya ya kamu bisa menyelesaikan semua kerjaan yang udah saya pasrahkan sama kamu dengan baik. Dan saya tinggal ngelanjutin aja pekerjaan itu. Ya tapi kayaknya hari ini saya nggak kemana-mana dulu David. Soalnya kan rencananya Pak Bos juga bakal datang ke sini. Pak Bos? Iya, tapi beliau itu datang ke sini cuma ngambil beberapa berkas penting yang katanya mau dipelajarin juga sih kayak gitu. Jadi ya mungkin nggak nyampe 1 hari lah. Padahal masih banyak yang mau saya bicarakan sama beliau, tapi ya itu waktu beliau itu sangat mahal, jadi dia itu nggak bisa kalau misalkan harus lama-lama di satu kota. Pantesan Pak Arif kemarin nyuruh Putri sama Windy dan sama saya untuk segera menyelesaikan laporan. Ternyata ini tuh Pak, kemarin saya emang bertanya-tanya kok Pak Arif tumben-tumbenan gitu loh, menyuruh kita bersamaan dan harus menyelesaikan bersamaan juga. Tapi ini Pak, yang saya herankan itu kenapa di perusahaan ini gak ada satupun foto pemilik perusahaan. Sedangkan semua karyawan kan pengen tahu siapa pemilik perusahaan ini sebenarnya gitu loh Pak. Ya Pak Bos itu orangnya itu nggak suka diekspos keberadaannya itu, dan dia itu nggak mau kalau misalkan banyak orang tahu kalau misalkan beliau itu orang yang punya perusahaan ini dan beberapa perusahaan di luar kota. Ya mungkin sekarang udah sampai ke luar pulau juga, dan dia setiap bisnisnya atau usahanya itu dia itu nggak pegang sendiri. Dia itu selalu milih karyawan yang emang bisa dipercaya dan punya tanggung jawab yang tinggi. Dan ya rencananya sih nanti saya bakal
kenalkan kamu sama beliau untuk jadi salah satu orang kepercayaan beliau. Tapi ya mungkin karena waktunya agak mepet dan Pak Bos gak bisa lama-lama, ya mungkin nanti kalau misalnya gak ketemu kamu, saya kirim ya CV kamu sama beliau aja gitu. Apa Pak Arif gak berlebihan? Kan kinerja saya masih belum terlalu bagus Pak. Saya takutnya kalau nanti semuanya dikasih tanggung jawab lebih, saya malah mengecewakan Pak Arif. Gini Vicky ya, saya itu nilai orang itu dari pekerjaannya. Kamu sudah ikut saya beberapa tahun ini dan saya lihat kinerja kamu juga bagus dan tanggung jawab yang kamu miliki untuk perusahaan ini juga bagus. Jadi ya sudah saatnya kamu itu jadi orang yang lebih lah daripada posisi kamu sekarang. Dan saya rasa untuk jadi kepercayaan Pak Bos, saya nggak bakal salah pilih untuk milih kamu. Ya, saya berterima kasih atas penilaian Pak Arif. Dan kalau semuanya saya diberikan tanggung jawab lebih, saya bakal berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini Pak. Dan saya mohon bimbingannya Pak. Ya kalau masalah itu kamu tenang aja, semua bisa diatur. Dan oh ya, kan saya kapan hari bilang sama kamu untuk kamu dan Putri nyelesain berkas yang Pak Bos minta. Udah selesai belum? Kalau misalkan belum, kamu tanyain dulu dan harus diselesaikan hari ini juga ya. Kalau masalah itu saya belum nanya lagi sama Putri Pak, karena dari kemarin saya fokus sama laporan yang harus selesai sekarang Pak. Ya udah kalau gitu kamu tanyain sekarang ya, soalnya takutnya Pak Bos datang. Saya masih mau ke ruangan dulu ya. Iya Pak. Saya tinggal gitu ya. Iya Pak. Jadi aku gak sia-sia selama ini mendekati Pak Arif. Dan sekarang aku bakal ya memetik hasil dari payah aku untuk deket sama Pak Arif dan nurut sama Pak Arif. Kalau semuanya aku udah dikasih tanggung jawab sama Pak Arif, wah, apalagi aku bakal direkomendasikan sama pimpinan pemilik perusahaan langsung. Pasti nantinya aku bakal menjadi seperti Pak Arif dan aku bisa membeli apa yang aku inginkan, termasuk aku bisa menikah dengan Putri apapun caranya. Karena selama ini aku dekati dia, kayaknya dia tuh kayak selalu menghindar sama aku. Udahlah, aku langsung ketemu sama Putri aja untuk berkah-berkah yang belum selesai. Duh, aku udah berapa lama ya nggak ke kantor ini. Ternyata kantor ini sekarang bangunannya juga udah bertambah. Aku baru inget kalau misalkan Arif 1 tahun yang lalu kan minta proyek untuk merehab kantor ini. Dan sekarang selain kantor ini juga bersih, tanamannya juga benar-benar terawat di sini. Aku juga bangga banget sama Arif. Cuman aku harus cari lagi orang kepercayaan, 1 orang lagi yang sama kualitas dan etikanya seperti Arif. Ini motor siapa ya? Kuncinya kok malah ditinggal di sini? Ini kebiasaan nih. Tukang parkir di sini kan nggak cuma stay di satu parkiran di sini. Kalau misalkan hilang kan yang harus bertanggung jawab ini siapa? Kalau kayak gini kan pastinya kantor. Pemiliknya nggak ada lagi. Sumuk banget lagi. Beneran deh, kayaknya kontak aku ketinggalan. Putri, Baik, ini kontak motor aku, kunci motor aku maksudnya. Kamu ngapain di sini? aku di sini jadi tukang parkir, Put. Tukang
tukang parkir? Iya, jadi Bentar deh, sejak kapan di kantor ini itu ada tukang parkir? oh iya sejak hari ini pun. Soalnya aku juga dimintanya dadakan tadi malam. Biasanya kan aku jaga di taman, cuman karena di taman sekarang lagi sepi, akhirnya aku ada temen di sini dan diajukan ke bosnya. Jadi aku diminta kerja di sini sekarang. Baik, kamu nggak bercanda kan? Kamu tukang parkir beneran? Iya beneran. Bukannya kamu itu kerja di sebuah perusahaan yang besar deh kayaknya ya? Put, perusahaan itu udah bangkrut sekarang dan ya mau nggak mau aku harus kerja di tempat lain ya meskipun jadi tukang parkir. Juga gajinya katanya juga lumayan sih di sini, makanya aku Ya tapi nggak sampai berapa, Bay. Tetap aja menurut aku gaji jadi tukang parkir itu lumayan kecil sih. ya daripada aku nggak makan Put, mending apapun pekerjaannya. Nggak ada pekerjaan lain yang lebih layak buat kamu. Sejauh ini sih nggak ada, emang ini masih sementara sih Put. Ya mungkin sebulan 2 bulan lah daripada aku nganggur dan nggak dapat penghasilan. Jadi mau nggak mau aku harus bekerja untuk bertahan hidup Put. Oh ya, berarti kamu udah lama kerja di sini Put? Nggak terlalu lama juga sih, baru beberapa bulan. Oh gitu. Tapi kabar kamu gimana, Bay? Kabar aku baik kok Put. Kabar kamu gimana Put? Kabar aku juga baik. Terus pacar kamu gimana kabarnya? Aku nggak punya pacar Put. Lagian siapa sih yang mau sama tukang parkir Put? Kalau dulu mungkin iya ya, karena aku kerja di sebuah perusahaan dan penghasilan juga lumayan. Kalau sekarang ya jangankan orang lain, kamu aja pasti udah nggak mau kenal lagi sama aku Put. Bentar deh, kamu juga ninggalin aku karena kamu pacaran sama orang lain kan? Iya, enggak kok Put. Kamu kata siapa Put? Terus kenapa kamu ninggalin aku? Terus kenapa tiba-tiba kamu minta putus sama aku? Ya itu kan aku dapat kabar dari temen aku. Katanya kamu cuma mau memanfaatkan aku aja Put. Terus selama aku pacaran sama kamu, emang aku dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Ya iya sih, tapi ternyata Terus dari segi mana aku morotin kamu? ya tapi kan itu cuman aku salah sih Put, percaya sama temen aku, tapi ya udahlah, itu juga udah berlalu Put, gak perlu kita bahas lagi. Sekarang aku cuma tukang parkir dan ya kamu bisa kok bilang sama karyawan-karyawan di sini, sama teman-teman kamu kalau misalkan kamu gak kenal sama aku. Oh, nggak gitu juga, Bay. Itu Putri sama siapa kok ngobrol sama orang yang gak dikenal? Oh iya, Bay, kamu tetap mau di sini? Ya Put, kan kerjaan aku cuma jagain motor, jagain mobil yang ada di sini. Atau gini deh, bentar lagi aku balik lagi ke sini, aku masih mau nganterin berkas dulu ke atasan aku, gimana? Tapi kamu beneran mau balik lagi ke sini? Tapi mau ngapain ya Put? Nggak boleh emang, meskipun nggak ngapa-ngapain. Iya, ya gak apa-apa sih, tapi emang kamu gak malu kan? Misalkan nanti ada temen kamu yang lihat kamu ngobrol sama tukang parkir seperti aku. Iya, ngapain aku harus malu, Bay? Kita kan juga udah kenal dan kita juga pernah ada hubungan. Apa perlu aku mau bilang sama semua orang? Iya, agak perlu Put. Aku kasihan sama kamu, aku takut kamu malu. Ya udah, kalau kayak gitu kamu kesana deh Put. Ntar aku, kalau misalkan kamu udah selesai, misalkan balik lagi ke sini ya, aku bakalan seneng banget. Ya udah, aku bentar lagi balik ya. Udah. Nyesel waktu itu aku putusin Putri. Ternyata apa yang dibilang sama temen aku itu gak bener. Buktinya meskipun aku jadi tukang parkir, dia masih tetap mau ngobrol sama aku, bahkan dia masih tetap baik sama aku. Aduh, aku harus cari cara gimana caranya aku bisa balikan lagi. Dan ternyata Putri kerja di kantornya Arif. Pak David, Pak, Ada apa, Win? Pak saya mau ngasih sesuatu sama Pak David, Pak. Ngasih sesuatu maksudnya? Informasi, Pak. Tadi saya ngeliat Putri di parkiran ngobrol sama orang yang nggak dikenal, Pak. Dan itu laki-laki, Pak. Terus, kenapa kamu gak labrak langsung? Ya enak lah, Pak. Ini yang bisa labrak Pak David sendiri, Pak. Dan itu agak mencurigakan menurut saya, Pak. Ya,
aku gak bisa ngambil kesimpulan dengan informasi yang belum jelas seperti ini. Putri ketemu sama laki-laki gak jelas di parkiran, terus ngomong lama, deket, apa gimana? Ya ngobrol lama gitu, Pak. Tapi selama ini Putri gak pernah ngobrol sama laki-laki, apalagi di kawasan kantor. Ya makanya, Pak, aneh kan, Pak? Atau mungkin laki-laki itu deket sama Putri ya? Atau mungkin gebetan Bisa Putri? jadi sih, Pak, karena itu emang kayak aneh banget, Pak. Kayak emang nyamperin Putri ke kantor gitu, Pak. Terus penampilannya seperti apa? Penampilannya pakai celana pendek kayak pengangguran, pakai kaos juga. Putri kebangetan ya. Padahal aku udah mapan, aku udah bekerja di sini, dan bentar lagi aku bakal direkomendasikan ke pemilik perusahaan supaya aku menjadi orang kepercayaan pemilik perusahaan. Saya juga udah bilang Pak sama Putri, tapi Putri tetap nggak mau sama Pak David. Makanya Pak David samperin aja sendiri aja, Pak, ke parkiran, mumpung mereka masih di sana. Pantesan Putri dari kemarin nggak pernah mau aku ajak ngobrol bareng, dan aku selalu nawarin dia untuk pulang bareng sama aku. Jadi ini alasannya, aku harus ngasih pelajaran sama laki-laki itu supaya dia ngejauhi Putri, dan aku harus menekan Putri supaya Putri itu gak ngelunjak sama aku. Apa kurangnya coba? Kalau seumpamanya Putri bareng sama aku, pasti dia bakal hidup tenang, senang, dan aku bisa memberikan apa yang dia inginkan. Iya, Pak, dan saya yakin banget kalau laki-laki yang ngobrol sama Putri itu bukan level Pak David. Ya udah, kalau kayak gitu ya, aku harus selesaiin laporan dulu. Soalnya Pak Arif sudah minta laporan itu, karena bentar lagi bos pemilik perusahaan itu bakal datang ke sini. Iya, Pak. Iyalah, Terus gimana, Pak, kalau mereka keburu pergi? gak mungkin ya, kamu awasi aja dulu ya. Kalau semuanya dia mau pergi, kamu labrak aja ya, kamu tahan supaya aku bisa ketemu sama laki-laki itu. Tapi saya ada kerjaan sih, Pak. Ya udah deh. Ya udah, saya jagain, Pak. Ya udah, sana. Awasin. Ya, Pak. Itu kayaknya mobilnya Pak Bos deh. Kenapa nggak langsung masuk? Itu aja. Pak Bayu, Rif, udah lama di sini Pak. Kok nggak langsung masuk ke ruangan saya aja? ya aku nggak enak Rif, soalnya kan aku pakai celana kayak gini Rif. Ya kan, ini perusahaan milik Pak Bayu. Meskipun Pak Bayu mau pakai baju tidur juga nggak masalah kalau datang ke kantor ini Pak. Ya tapi kan aku sebagai pemilik atau CEO perusahaan ini, aku harus memberikan contoh yang baik untuk karyawan yang lain, Rif. Aku juga udah lama banget, sekitar berapa tahun ya aku nggak ke kantor ini ya? Ya sekitar 1 tahunan lebih lah Pak. Ini kan banyak perubahan, di depan juga sudah saya perbaruin juga agar terlihat lebih menarik, dan parkiran juga saya perluas. Ya, soalnya karyawan di sini udah lebih dari 1.000 orang, jadi kita butuh parkiran yang lebih luas. Oh gitu. Dan kenapa kamu nggak cerita kalau misalkan Putri itu kerja di sini, Rif? Perasaan Pak Bayu nggak pernah tanya atau ngurusin karyawan yang kerja di sini. Pak Bayu kan hanya minta beberapa laporan tahunan dan bulanan untuk Pak Bayu cek aja. Jadi saya kayaknya nggak harus untuk ngasih tahu beberapa karyawan di sini kecuali Pak Bayu yang tanya. Emang ada apa, Pak? Aku tadi ketemu sama Putri. Dia itu mantan aku, Rif. Ya. Dan asal kamu tahu ya, Rif, aku mutusin dia karena aku ngira dia itu adalah cewek matre. Aku dibilangin sama temen aku, dari saking polosnya aku malah putusin dia, Rif. Dan sekarang aku nyesel. Tadi pas waktu aku ketemu di sini, aku bilang kalau misalkan aku tukang parkir, dan dia sikapnya tetap sama seperti dulu, malahan lebih lembut lagi, Rif. Dan aku tanya dia malu atau enggak kira-kira kalau punya mantan kayak aku, dan dia bilang nggak malu, malahan dia ntar lagi bakalan balik lagi ke sini. Oh, ya mungkin dulu itu ya kan namanya juga masih muda, juga masih labil. Mungkin sekarang pikirannya udah dewasa Pak, dan ya pastinya orang tambah dewasa pasti pikirannya udah jauh lebih baik daripada dulu. Dan saya rasa emang Putri selama kerja di sini emang nggak pernah punya masalah apa-apa sih Pak, orangnya baik-baik aja. Ya udah, gini aja deh, Rif.
kamu tetap berkas itu bakalan aku bawa lagi, tapi nanti tolong rahasiakan dulu untuk sementara, terutama ke Putri. Kalau misalkan ya yakinkan aja, kalau misalkan ada yang tanya kalau misalkan aku tukang parkir, ya buat hari ini aja Rif, soalnya aku benar-benar harus perjuangin Putri lagi, karena aku nggak mau kehilangan dia untuk yang kedua kalinya, dan aku juga nggak mau melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya Rif. Jadi Pak Bayu datang ke kota ini hari ini nggak cuma 1 hari berarti dong Pak? Ya soalnya kan kayaknya dengar ceritanya Pak Bayu nggak mungkin kalau cuma 1 hari kan. Ya kalau Pak Bayu datang ke sini ya mungkin cuma ambil berkas langsung pulang dan keluar kota. Tapi kayaknya soalnya masih banyak yang harus saya bicarakan sama Pak Bayu. Ya udahlah, kita atur aja nanti. Siap Pak. Ya udah, kamu jangan lama-lama di sini Rif, soalnya takut Putri malah datang ke sini ntar dia curiga lagi. Ya udah kalau gitu saya ambil berkasnya dulu ya Pak. Kayaknya udah ada di meja saya, tinggal kasihkan Pak Bayu aja. Ya udah deh, kalau kayak gitu. Makasih ya Rif. Ya Pak. Semoga aja rencana aku berjalan dengan lancar. Nih aku tungguin di sini aja. Aku harus ketemu sama Putri nih. Laporan sudah aku selesaikan semua. Bisa-bisanya Putri deket sama orang lain. Padahal dia udah tahu kalau aku suka banget sama dia. Ini dia orangnya. Pak David, Kamu ngobrol sama siapa tadi? barusan saya ke ruangan Pak David dan saya udah naruh berkas Pak David di ruangannya. Saya juga nyari-nyari Pak David nggak ketemu, ternyata di sini ya. Aku nggak nanya masalah pekerjaan. Barusan kamu ngobrol sama siapa di parkiran? Sama itu nggak penting Pak David. Saya juga mau bahas tentang berkas. Itu penting banget sama aku. Soalnya kamu tuh sendiri kan. Aku tuh suka banget sama kamu dan aku ingin kamu menjadi pacar aku. Tapi kenapa kamu ngobrol ya akrab banget sama laki-laki yang belum jelas masa depannya? Pak David itu saya bukan nggak kenal ya, itu mantan saya dan saya juga sering kok ngobrol sama dia dulu. Oh, seperti itu mantan kamu. Put, dia gak bisa memberikan masa depan yang baik buat kamu. Dan mungkin dia tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu bareng sama aku, nikah sama aku, ya, aku pastikan apapun yang kamu inginkan, aku bakal sediakan Put. Dan bentar lagi, aku bakal direkomendasikan sama Pak Arif ke pemilik perusahaan ini. Apa masih kurang mapan masa depan aku? Tapi saya nggak tertarik Pak. Saya nggak pernah tertarik sama seseorang yang gila sama materi. Put, semua manusia itu butuh materi. Iya Pak, David aja yang butuh materi terlalu banyak. Saya biasa-biasa aja, saya selalu bersyukur, saya selalu nggak berlebihan. Put, kamu perempuan boleh ngomong seperti itu. Tapi kalau laki-laki ketika kekurangan materi, kamu bakal sengsara Put. Apalagi sama laki-laki yang nggak punya materi sama sekali seperti yang kamu bilang barusan. Put, orang tua kamu dan keluarga kamu bakal bangga ketika kamu mempunyai calon suami yang kaya raya Put. Tapi maaf ya Pak David, saya sama Pak David itu cuman atasan dan bawahan, nggak lebih. Dan di kantor ini juga nggak boleh kayaknya deh pacaran sama satu kantor atau sama atasan dan bawahan. Kalau aku yang deket sama orang yang aku suka, itu gak berlaku lagi Put. Karena aku akrab banget sama Pak Arif dan Pak Arif bakal mentoleransi itu semuanya. Bentar lagi aku bakal memegang perusahaan ini. Pak David aja selalu memanfaatkan keatasannya. Apa Pak David pantas jadi pemimpin di perusahaan ini? Tapi kenyataannya Pak Arif sudah merekomendasikan aku menjadi karyawan yang terbaik di perusahaan ini Put. Kalau bukan karena prestasi aku, baru gak bakalan. Ya semoga aja perusahaannya baik-baik aja ya Pak, dipimpin sama Pak David sendiri. Put, aku mempermasalahkan kamu deket sama laki-laki lain. Ya, kalau masalah perusahaan, itu urusan aku Put. Dan saya deket sama siapapun juga urusan saya, bukan urusan Pak David. Saya sama Pak David itu cuma urusan pekerjaan, nggak lebih. Ya, terserah kamu ngomong apa. Kalau aku gak bahagia, kamu gak boleh bahagia juga. Dan aku bakal menghancurkan hidup kamu, ya. Dan ingat, aku bisa melakukan apapun dengan uang aku Put. Termasuk aku menyakiti orang tua kamu.
Pak David nggak usah macem-macem dan nggak usah ngancem saya ya. Ini nggak ada urusannya sama orang tua saya. Ya, ini semua atas kelakuan kamu, Put. Saya nggak mau tahu. Saya udah naruh berkasnya di ruangan Pak David dan jangan temuin saya lagi. Terserah kamu mau apa. Aku bakal kasih pelajaran sama laki-laki itu. Dan aku harus samperin laki-laki itu sekarang juga. Mana ya Putri? Katanya mau balik. Ternyata Bayu. Bayu, kamu yang ngobrol sama Putri tadi? Kamu kok tahu? Kamu ngapain di sini, Bay? Aku di sini kerjawin. Kerja? Jadi aku jadi tukang parkir di sini. Serius, Bay? Iya, karena gimana ya, Win? Perusahaan tempat aku kerja dulu, aku di PHK, Win. Ya tapi nggak harus jadi tukang parkir juga kali, Bay. Deh, malu-maluin banget sih kamu, Bay. Emang ada anak muda zaman sekarang yang masih kerja jadi tukang parkir, Bay? Ya daripada aku gak kerja, Win, dan aku juga harus bertahan hidup dengan harus dapat uang. Emang kamu kenal sama orang-orang di sini? Masa di sini nggak ada lowongan kerja buat tukang parkir deh? Ya ada temen aku sih, dia cuman karyawan biasa. Dia itu seorang OB, katanya dia yang Oh, Bay. ngajuin ke atasannya biar ada tukang parkir, dan akhirnya aku ngelamar di sini dan aku diterima. Ini hari pertama aku kerja, Win. Emang kenapa, Win? Memang kamu malu, Win? Nggak apa-apa, Bay. Tapi ya aneh juga. Aku jadi malu tahu ngobrol sama kamu di sini. Kalau kamu cuma tukang parkir, kamu nggak usah anggap aku jadi teman aku ya, Bay, sama orang-orang di sini. Aku malu tahu, Bay. Kamu kenal sama Putri? Putri yang mana ya? Yang tadi ngobrol sama kamu. Oh, Putri itu. Kamu jangan deket-deket ya, Bay, sama dia. Kalau kamu deket-deket sama dia, itu artinya kamu cari masalah di sini. Emang kenapa, Win? Emang dia punya pacar, Win? Nggak usah, so tau deh. Kamu nggak lagi deket sama dia kan? Dia itu mantan aku, Win. Dan tadi aku ketemu karena kunci motornya itu ada di motornya, jadi aku ambilin karena ini tanggung jawab aku di sini. Lagian juga aku nggak deket sama dia, Win. Ya udah, bagus sih, bagus kalau gitu ya. Enggak, aku gimana nanya aja. Aku heran ya, Win, sama kamu. Kamu kenapa sikapnya nggak enak sama aku, Win? Ya Padahal karena kalau kamu malu punya temen seperti aku, ya kamu tinggal bilang sama karyawan yang lain. Kalau nggak kenal sama aku. Lagian aku sama Putri juga, dia itu mantan aku dan dia juga baik sama aku, Win. ya nggak usah banding-bandingin aku sama Putri juga lah. Ya udahlah, terserah kamu, Win. Aku nggak mau cari masalah di sini, Win. Kalau kamu kesini cuma buat menghina aku, mending kamu masuk ke dalam deh, Win. Emang kamu pikir jadi tukang parkir ini pekerjaan yang bagus? Enggak juga kan? Kamu ngerasa dihina kalau misalnya aku ngomong kayak gini. Emang hidup kamu yang kayak gitu? Ish. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku minta maaf nih kalau misalkan aku ada salah. Yang penting kamu jangan bilang sama temen kamu kalau misalkan aku ini kenal sama kamu, biar kamu nggak malu. Iya, emang kayak gitu. Dan Ya udah satu lagi ya, kamu jangan deket-deket sama Putri. Ya udah deh, terserah kamu, Win. Yaudah, kerja. Ya udah, ini kerja nih. Awas, mau didorong. Ish. Kurang ajar banget nih. Dia kenapa ngelarang-ngelarang aku bareng sama Putri? Dia pasti udah ngecomblangin Putri sama orang dan dia pasti bakalan dapat imbalan. Karena aku tahu banget nih sama Windy, kalau dia udah menginginkan sesuatu, dia pasti bakalan melakukan segala cara. Aduh, tapi ya udahlah, aku gak usah dengerin omongan perempuan itu. Mending aku duduk di sini. Ini dia, Putri. Aku lama ya, Bay? Ya nggak terlalu lama juga sih. Aku pikir kamu nggak bakalan balik lagi ke sini, Put. Iya nggak mungkin lah, aku pasti balik. Karena kan kita udah lama banget nih nggak ngobrol kayak gini. Emang Ya. kamu nggak mau yang ngobrol sama aku? Ya, aku takut kamu malu sama kayak temen aku tadi, Put. Jadi temen aku tadi bilang ke sini, dia ngelarang-ngelarang aku buat deket sama kamu. Hah? Dan aku nggak tahu ya tujuan dia apa. Mungkin dia lagi ngecomblangin kamu sama seseorang, aku nggak tahu ya. Bentar deh. Kok bisa sih teman kamu itu tahu kalau
aku sama kamu lagi pernah deket Katanya sih tadi dia ngeliat aku sama kamu pas di parkiran, Put. gitu. Emang siapa sih? Cewek atau cowok? Dia tuh cewek dan kayaknya dia punya kepentingan deh, Put. Aku nggak tahu ya kepentingannya apa karena dia itu disuruh sama orang atau karena apa, aku juga nggak tahu. Tapi ya udahlah, nggak usah bahas dia karena aku juga nggak mau bahas dia. Oh ya, Put, aku minta maaf ya, Put, atas kesalahan aku yang dulu karena aku ngerasa bersalah banget dan udah salah paham banget sama kamu, Put. Udahlah, baik, kita nggak usah bahas itu. Kata kamu itu udah nggak penting. Iya sih, Put. Tapi dengan aku jadi tukang parkir kayak gini, apa kamu emang beneran gak malu, Put? Iya, aku nggak malu, Bay. Sejak kapan aku malu kalau aku itu ngobrol sama kamu? Ya Iya. kalau kamu mau deket lagi nggak apa-apa sih. Emang beneran gak apa-apa, Put? Ya nggak apa-apa. Asal kamu nggak beneran nggak deket sama siapapun. Siapa juga yang mau deket sama tukang parkir seperti aku, Put? Sebenarnya sih aku nyari kamu ya, Bay. Cuman aku nggak pernah dapat informasi tentang kamu. Emang kamu kemana sih? Ya, aku nggak kemana-mana, Put. Kenapa nggak nyariin aku? Aku bukan gak nyari kamu, aku nyari kamu, Put. Tapi gimana ya, Put? Aku ngerasa bersalah aja sebenarnya karena waktu itu aku lebih dengerin orang lain daripada pacar aku sendiri. Dan ternyata sekarang semuanya udah terjawab, Put. Kamu tetap baik sama aku, kamu bukan wanita yang matre dan kamu benar-benar Terus Ya, sampai sekarang apa kamu tetap mau dengerin teman-teman kamu yang nggak jelas itu? ya aku nggak bakalan dengerin mereka, Put, karena aku udah tahu sendiri buktinya aku jadi tukang parkir kamu malah tetap lebih baik sama aku, Put. Ya kalau kamu gak punya pacar sih aku nggak pengen kehilangan kamu kedua kalinya, Put. Aku pengen balikan sama kamu. Yang benar. Ya aku bener, Put. Bukan karena kamu udah nggak ada pekerjaan dan sekarang kamu jadi tukang parkir, pas kamu balik lagi sama aku. Iya enggak, tapi kalau misalkan kamu keberatan buat jadi pacar aku lagi, ya udah gak apa-apa, Put. Aku juga sadar diri kok kamu juga kerja di perusahaan yang sangat besar ini dan aku cuma tukang parkir, jadi aku emang gak pantas sih buat kamu. Enggak, Bay, maksud aku bukan kayak gitu. Aku cuma nanya aja. Ya jadi gimana? Kamu kan masih belum jawab. Balikan nih. Ya kalau misalkan kamu nggak keberatan sih dan nggak malu jadi pacar tukang parkir seperti aku. Ya udah, aku nggak malu jadi pacar kamu. Beneran nih? Beneran? Ya udah deh kalau kayak gitu. Berarti sekarang kan kita udah balikan dan aku mau ke depan kalau ada masalah apapun kita komunikasi ya, Put. Ya salahnya aku sih karena aku nganggap kamu waktu itu wanita yang cuman memanfaatkan laki-laki gitu. Dan aku ngerasa malu banget sama kamu, Put. Sebenarnya. Jadi maafin aku ya. Kan aku udah bilang, iya, Bay. Harus berapa kali sih aku bilang nggak apa-apa? Ya enggak kan, aku takut kamu masih nggak enak aja gitu sama aku. Oh ya, emang kamu beneran belum nyampe setahun ya, Put, kerja di sini? Iya belum, Bay. Aku baru pindah ke sini dari perusahaan aku yang lama. Aku baru pindah ke sini. Dan aku juga mau cerita ya, Bay, sama kamu. Di sini tuh aku punya atasan kan. Terus atasan itu selalu nggak sopan sama aku. Dia selalu gangguin aku, Bay. Wah, tapi itu kan tergantung kamu sih, Put. Put, kamu udah di sini? Hah? Kamu kebangetan ya? Kamu ngebela laki-laki ini dan menjauhi aku. Emang dia profesinya apa, Put? Tukang parkir? Tukang parkir? Kamu gak salah orang, Put. Kamu cuma tukang parkir ya? Hah? Apalagi kamu bekerja di sini. Kamu tahu bakal berhadapan sama siapa? Sama aku. Pak. Dan aku bakal bikin hidup kamu seperti neraka, tau nggak? Pak David udah nggak berhak ngatur saya karena Bayu ini sekarang udah jadi pacar saya ya. Oh, Serius, Put? berarti kamu udah jadian? Hah? Put, Kan aku udah bilang, Put, kamu pasti bakalan dipermalukan, Put, kalau misalkan kamu balikan sama aku, Put. Kenapa, Bay? Kamu mau dengerin mereka? Ya, Put, dia aja sadar diri. Hah?
Karena dia tuh gak pantas berantem sama kamu. Seharusnya kamu angkat kaki sebelum aku datang ke sini. Hah? Kamu tahu berhadapan sama siapa? Aku bakal menjadi pemilik perusahaan ini, tahu nggak? Nah, aku bakal menggantikan Pak Arif di sini. Dan kamu siap-siap aja. Aku bakal nyiksa kamu. Aku gak bakalan bikin kamu hidup tenang, tahu nggak? Saya minta maaf Pak. Saya Kamu juga nggak usah dengerin mereka. Kalau emang mau nyiksa kita, mending kita keluar aja dulu dari perusahaan ini. Udah bagus kalau misal kamu punya keputusan kayak gitu, Put. Lagian apa sih bangganya punya pacar tukang parkir kayak gini? Put, kalau orang tua kamu tahu ya tentang hubungan kamu dengan tukang parkir ini, dia gak bakal ngizinin kamu kok untuk pacaran sama dia. Udahlah Put, sebelum aku berubah pikiran, ya mendingan kamu putusin aja dan usir laki-laki ini dari kantor ini. Saya nggak bisa. jadi sekarang Putri kan sudah jawab Pak. Jadi saya minta tolong jangan paksakan kehendak Bapak. Ya gimana ya? Saya juga emang cuman tukang parkir, tapi bukan berarti urusan saya bisa dicampuri seperti ini. Kalau misalkan dengan Putri harus putus dengan saya, dia bisa tetap kerja di sini, saya bakalan keluar kok dari sini. Ya baguslah kalau kamu masih sayang sama Putri. Keputusan kamu udah baik, udah tepat. Mendingan kamu mengundurkan diri secepat mungkin, ya, supaya aku gak mecat Putri dari kantor ini. Iya udah deh kalau kayak gitu. Tapi ada satu hal yang belum kalian tahu. Apalagi? Udah mendingan kamu ribet pergi aja dari sana. Pergi sana kamu. Apa lagi? Kamu masih... Kamu mau apa? Pak? Kok makin gak kasar? Ya, ini tukang parkir baru udah bikin ulah di kantor kita, Pak. Jadi saya harus bersikap tegas sama tukang parkir ini supaya gak semena-mena kerja di kantor ini, Pak. Saya kira setelah hari ini kamu yang bakalan jadi tukang parkir di sini. Maksud Pak Arif apa ya, Pak? Yang kamu katakan tadi, udah gak seharusnya kamu katakan sama seorang yang punya perusahaan ini. Punya perusahaan, Pak. Maksud Pak Arif? Iya, beliau ini orang yang minta rekomendasikan untuk beberapa karyawan yang bisa dipercaya untuk ya menggantikan beberapa pimpinan perusahaan di luar kota. Jadi beliau ini atas... Saya harus jelaskan lagi. Pak, kita minta maaf, Pak. Kita udah menyambut Bapak dengan tidak enak seperti ini, Pak. Iya Pak. Aku nggak perlu banyak bicara lagi di sini. Udah tahu gimana etika dan sopan santun karyawan di sini. Jadi orang seperti ini yang mau kamu rekomendasikan buat jadi orang kepercayaan aku, Rif? Apa perempuan seperti ini juga orang yang bakalan menggantikan posisi asisten kamu nantinya, Rif? Ya, saya nggak lihat dan nggak tahu seperti apa tingkah laku mereka. Pak. Yang saya tahu cuma prestasi dan kinerja mereka. Untuk hal-hal di luar itu saya belum ada data tentang mereka. Dan Aku mau saya tahu mereka berdua itu dipecat dari kantor aku sekarang juga. Pak, jangan pecat Karena kita, aku nggak Pak. mau bekerja dengan orang-orang yang nggak punya sopan santun seperti mereka berdua. Dan satu lagi, kamu jangan pernah ganggu Putri ya, karena Putri sekarang udah jadi pacar aku. Kita janji gak bakalan ganggu Putri lagi, Pak. Tapi izinkan kita untuk bekerja di sini, Pak. Jangan dipecat dong, Pak. Kalian udah gak profesional di sini. Kamu selalu mengintimidasi Putri supaya Putri mau jadi pacar kamu. Dan kamu juga melimpahkan pekerjaan kamu dan juga termasuk kamu sama Putri. Bukannya aku nggak tahu, aku tahu kok. Aku minta kalian berdua sekarang angkat kaki dari kantor ini dan uang pesangonnya segera kamu kasih sama mereka, Rif. mending kalian gak usah masuk kantor, kalian pulang aja dan tunggu surat pemecatan di sini. Pak Arif. Masih ngapain di sini? Masih mau minta maaf? Kak Bayu udah gak bakal maafin kamu. Iya, Pak. Udah pergi. Vin, aku minta maaf ya, Vin. Gara-gara aku kamu dipecat juga. Aku nggak bermaksud bohong sama kamu. Aku cuman pengen tahu aja dan meyakinkan diri aja kalau misalkan kamu tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka omongin. Dan ternyata meskipun aku cuma jadi tukang parkir, kamu masih tetap baik sama aku, Put. Aku sebenarnya CEO yang punya perusahaan ini, Put. Dan aku benar-benar minta maaf atas semua kesalahan aku yang udah terjadi di masa lalu, Put. Kenapa kamu nggak jujur dari awal, Bay? Ya,
Karena Kayak gini kan aku juga kecewa jadinya. ya aku kan cuman pengen tahu Put, sebenarnya kamu itu sesuai apa enggak sama yang mereka omong. Dan ternyata kamu nggak sesuai Put sama apa yang orang lain omongin. Dan aku juga pura-pura jadi tukang parkir tadi. Itu juga kebetulan dan karena memang ada momen aja. Semua itu nggak aku rencanakan. Ya mungkin ini adalah takdir kita buat kita bersatu lagi Put. Gimana caranya kita bersatu kalau kamu atasan aku dan aku bawahan kamu? Ya aku rasa itu kan hanya urusan di pekerjaan aja Put. Dan setelah kamu menikah sama aku, kamu juga nggak bakalan kerja di kantor ini lagi Put. Jadi gimana, kamu mau kan maafin aku dan kamu juga nggak marah lagi kan sama aku Put? Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku maafin kamu. Tapi kamu jangan ulang lagi. Aku janji sama kamu, aku bakalan ulangin kesalahan aku seperti kemarin lagi Put. Ya udah, kalau kayak gitu sekarang kamu masuk dulu ke kantor kamu selesaikan, aku tunggu di sini, kita jalan-jalan nanti. Ya udah, tungguin aku ya. Udah, beneran gak marah lagi kan? Enggak kok. Ya udah deh, kalau kayak gitu. Akhirnya aku bisa balikan juga sama Putri dan aku bakalan segera melamar dia supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi.